melihat jejak asal-usul nama kota Nganjuk di Candi Lor Loceret. Nganjuk, sebuah kabupaten kecil di bawah lereng Gunung Wilis. Nganjuk sering disebut sebagai Kota Bayu atau Kota Angin. Belakangan ini, Nganjuk juga disebut sebagai Tanah Anjuk Ladang, Tanah Kemenangan. Anjuk Ladang sendiri adalah nama prasasti yang ditemukan di lokasi Candi Lor. Nama lain dari prasasti tersebut adalah Jaya Setamba yang berarti Tugu Kemenangan. Sekarang kita langsung saja menuju ke Candi Lor yang terletak di Desa Candirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Letak candi kurang lebih 4 km dari alun-alun kota Nganjuk ke arah selatan. Dari arah Kediri atau dari arah selatan ke utara, keberadaan candi kurang lebih 1 km dari Bundaran Loceret. Candi ini sudah tidak berbentuk. Batu bata sebagai bahan utamanya banyak yang tergerus usia. Satu-satunya penguat candi ini adalah pohon kepuh yang tumbuh pada badan candi. Konon, pohon kepuh ini berusia ratusan tahun. Akar-akarnya kokoh mencengkeram bangunan candi pada sisi selatan. Sebagian akarnya juga menancap ke tubuh candi. Meskipun sepintas terlihat seram, akar-akar besar ini justru menjadi daya tarik tersendiri, estetik, dan unik. Akar-akar besar inilah yang selalu jadi spot foto para pengunjung yang datang. Ini akar pohon kepuh yang usianya sudah mencapai ratusan tahun. Seperti akar-akarnya ini seperti mencengkeram atau seolah-olah dia melindungi candi. Seperti ini. Dan dia tumbuh di badan candi. Itu. Di bawah candi bagian barat terdapat artefak dari batu andesit yang diduga adalah yoni.
Lebih jelasnya, yuk kita tanyakan pada juru pelihara candi. Namanya batu lingga dan bumi, serpent. Dulu fungsi sebagai simbol tersebut. Dan itu dulu juga pernah ada arca Siwa Madura yang tanpa kepala, tapi pada tahun 2010 itu hilang dicuri. Terus dari candi ini ditemukan apa aja Mas yang sekarang disimpan di Museum Nganjuk? Yang ada di Museum Nganjuk itu cuma replika, namanya Prasasti Nganjuk ada. Kalau yang aslinya di Museum Nasional Jakarta. Dan itu dulu juga pernah ada temuan arca yang berbentuk sapi dan pantium atau arca-arca kecil yang terbuat dari perunggu. Dan itu larinya ke luar Belanda. Oh, waktu zaman Belanda. Candi ini berdiri di atas tanah seluas 42 kali 39,4 meter. Luas alas 12,4 kali 11,5 meter atau 142,6 meter persegi. Dan tinggi candi kurang lebih 9,3 meter. Di sebelah barat candi terdapat dua bangunan seperti makam dari batu bata yang merupakan petilasan Eyang Kerta dan Eyang Kerti, abdi dalem Kinasih Empu Sindok. Konon katanya, Eyang Kerta dan Eyang Kerti tersebut adalah abdi yang bertugas merawat candi pada zaman dahulu kala atas perintah Pu Sindok. Sebuah petilasan yang namanya Eyang Kerta dan Eyang Kerti, beliau adalah abdi dalem atau orang kepercayaannya Pu Sindok yang ditugaskan untuk merawat Candi Lori. Makam dari Eyang Kerto, dan sebelah sana itu ada makam Eyang Kerti. Ini sebenarnya bukan makam, cuman orang sini menyebutnya makam karena bentuknya seperti makam, padahal sebenarnya adalah sebuah petilasan. Eyang Kerto dan Eyang Kerti ini sendiri adalah perawat. Waktu itu dia diperintahkan Empu Sindok untuk memelihara candi ini. Itu menurut keterangan dari juru pelihara yang sempat kita ngobrol tadi. Ini adalah abdi dalem Kinasih Empu Sindok, makam dari Eyang Kerti. Berada di bawahnya makam atau petilasan Eyang Kerto yang ada di atas. Ini adalah makam Eyang Kerto dan ini adalah makam Eyang Kerti. Di sebelah selatan bangunan makam petilasan Eyang Kerta terdapat susunan bata seperti pondasi yang menurut juru pelihara candi, bangunan ini diduga adalah bekas bangunan candi perwara atau candi pendamping. Pondasi itu bisa diceritakan itu apa? Itu diduga itu candi perwara. Candi perwara, Ya. candi pendamping gitu. Ya. Ini sudut bagian selatan barat terdapat sebuah semacam pondasi. Diduga ini adalah candi perwaranya, candi utama. Jadi ini adalah candi pendamping. Ada juga yang mengatakan ini adalah gerbang. Konon katanya seperti itu. Meski candi ini sudah tidak berbentuk lagi, candi ini jadi catatan penting bagi Kabupaten Nganjuk. Berawal dari sinilah nama kota atau Kabupaten Nganjuk berasal. Seperti yang saya jelaskan di awal, Prasasti Anjoladang atau disebut Tugu Jaya Stamba ditemukan di area candi ini.
Anjuk Ladang berarti tanah kemenangan yang ditandai dengan Jaya Stamba. Jaya artinya menang, Stamba artinya patok tanda atau tugu. Menurut berbagai sumber, candi ini dibangun tahun 937 Masehi atas perintah Empu Sindok, Raja pertama Kerajaan Medang atau Mataram Hindu periode Jawa Timur. Candi ini sebagai penanda kemenangan Empu Sindok saat melawan tentara Melayu dari Wangsa Sailendra. Selain membangun candi, Empu Sindok juga membebaskan tanah ini dari pajak sebagai ungkapan terima kasih pada penduduk setempat yang membantu memenangkan peperangan tersebut. Dari sejarah itulah, Nganjuk saat ini disebut sebagai Tanah Kemenangan. Hari jadi kota Nganjuk diperingati setiap tanggal 10 April, merujuk pada prasasti Anjuk Ladang yang dibuat pada 10 April 937 Masehi. Candi ini bernama, orang menyebutnya Candi Lor, tapi sebenarnya candi ini bernama Candi Jayamerta. Candi ini juga disebut sebagai Candi Anjuk Ladang sebagai arti yang artinya adalah tanah kemenangan, dan disinilah kata Anjuk Ladang presentasikan menjadi sebuah nama Kabupaten Nganjuk. Selain jadi bukti penting sejarah berdirinya Kabupaten Nganjuk, Candi Lor atau Candi Jayamerta juga menjadi punden desa setempat yang diperingati setiap bulan Ruah atau Sakban setiap tahunnya. Dulu, di sekitar candi ditemukan arca-arca yang saat ini disimpan di Museum Anjuk Ladang Nganjuk bersama replika Jaya Stamba. Sementara prasasti asli Jaya Stamba disimpan di Museum Nasional Jakarta. Namun di pos penjagaan candi tersimpan 2 arca tanpa kepala dan sebuah lingga yang sudah rusak. Salah satu arca dikenali sebagai Arca Ganesha, dewa ilmu pengetahuan dan penghalau rintangan. Pada tahun 2010, serta ini Arca Ganesha ya sudah rusak ya, dan ini pemberian dari desa yang berupa arca penokohan, tapi tokohnya belum diketahui. Sejak tahun 2022, setiap hari jadi Nganjuk di candi ini diadakan prosesi budaya Manusuk Sima, upacara penetapan Sima yang pernah dilakukan rakyat Kakatikan Anjuk Ladang pada masa silam. Oke, terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya menelisik Candi Lor atau Candi Jayamerta atau juga disebut Candi Anjuk Ladang. Sampai di sini, sampai ketemu lagi di tempat-tempat sejarah yang ada di Kota Angin Nganjuk. Dari Nganjuk, Jawa Timur, John Agisiber melaporkan.